Sabda Yesus tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu. Malaikat di surga tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Loh, kalau Yesus Tuhan kok tidak maha tahu? Ya kan? Teks itu dilatar belakangi ungkapan dalam perkawinan Yahudi. Jadi gini ya, ini singkatnya gini. Orang Yahudi itu pada zaman Yesus terutama, zaman sekarang pun masih ada. Tapi ini khususnya di zaman Yesus. Ada 2 tahap perkawinan. Yang pertama itu adalah pertunangan dan yang kedua perkawinan. Dalam tahap pertunangan itu yang terjadi pembayaran mahar. Bahasa Ibraninya muhar, bahasa Arabnya mahar. Dan penandatanganan ketubot. Ketubot itu adalah surat nikah. Jadi ketika sudah dibayar maharnya, tanda tangan, resmi sudah. Jadi pertunangan itu peresmiannya, belum pemberkatannya. Jadi resmi secara hukum, keluarga pengantin laki-laki ini pulang ke rumahnya, menyiapkan rumah. Ketika dia sudah punya rumah, menyiapkan bagi istrinya, balik menjemput istri. Maka dalam konteks pertunangan itu sudah mengikat secara hukum. Maka kalau Anda baca Alkitab bingung lagi kalau nggak ngerti konteks budayanya. Yusuf kan baru bertunangan dengan Maria. Ketika Maria hamil padahal dari Roh Kudus. Dia mau menceraikannya secara diam-diam coba. Kalau Anda pahami dalam konteks Indonesia, bagaimana orang pertunangan kok perceraian? Tunangan kan belum resmi. Itu tunangan Indonesia. Itu tunangan Eropa. Kalau tunangan Yahudi sudah resmi, hanya belum boleh bercampur. Setelah boleh bercampur tadi waktu perkawinan. Waktu perkawinan itu ya pemberkatan yang disebut sefa brakot, 7 berkat perkawinan. Dan masukkan cincin sebagai simbol bahwa pengantin laki-laki milik pengantin perempuan. Ketika mahar sudah dibayar, keluarga pengantin laki-laki bersama sahabat pengantin pamit pulang. Karena semuanya sudah lunas, sudah saya bayar, semuanya sudah selesai, sudah lunas, maka saya pamit ya. Kenapa harus tergesa-gesa? Minumlah seteguk 2 teguk anggur dulu. Alangkah baiknya kalau cepat pulang saja, agar saya bisa siap-siap menyiapkan rumah bagi pengantin saya. Karena di rumah bapak saya masih banyak tempat yang harus saya siapkan. Pulang, ya sudah pulang. Setelah dia menyiapkan rumah, selama dia masih belum diberkati dalam perkawinan itu, si anak itu berada dalam ketaatan bapaknya sampai dia dilepaskan dalam 7 berkat perkawinan. Maka pengantin perempuan itu keluarganya bertanya, kapan kamu akan kembali? Saya tidak tahu. Sahabat pengantin yang mencarikan jodoh tadi, susbenim tadi juga tidak tahu. Hanya bapakku yang tahu. Karena apa? Selama anak ini masih di dalam pertunangan, dia belum bertindak atas nama dirinya sendiri, tapi dalam ketaatan pada otoritas bapaknya. Setelah dia pulang, menyambut pengantinnya. Pengantinnya disambut, sudah disiapkan rumah dilambangkan dengan kanopi. Si pengantin perempuan tadi ada di dalam kanopinya dan dia kerudungnya belum dibuka. Kenapa harus pakai kerudung? Itu memperingati peristiwa perjumpaan Ishak dengan Ribka. Ketika kemudian Ribka bertanya, siapakah orang yang datang kepadaku? Eliezer menjawab, dialah tuanku. Maka dia menutup wajahnya dengan telekung. Itu yang diperingati dengan pemakaian kerudung. Jadi kerudung itu bukan budaya Islam, itu aslinya budaya Yahudi. Kemudian ketika datang, perempuan itu diiringi oleh sahabat pengantin tadi. Dia masuk sendiri, membuka hijab dari calon pengantinnya tadi di kanopi tadi. Ketika dibuka, kan baru pertama kali dia tahu itu. Itu kan zamannya pertunangan. Dia berteriak kegirangan,
puji Tuhan, pengantinku cantik sekali. Teriakannya itu didengar oleh sahabat pengantinnya tadi. Itulah yang dilambangkan ketika Yohanes 3:19 mengatakan, pengantin perempuan miliknya pengantin laki-laki, dan sahabat pengantin yang berdiri di dekat dia bersukacita mendengar suara pengantin laki-laki. Kini sukacitaku menjadi penuh. Karena Yohanes Pembaptis itu ibarat sahabat pengantin laki-laki yang menjodohkan dengan pengantin perempuan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setelah itu penukaran cincin dibaca kitab Kidung Agung. Setelah penukaran masuk cincin tadi, kemudian mengelilingi pengantin perempuan tadi, mengelilingi pengantin laki-laki yang duduk di kursi itu. Dan mengelilinginya harus berlawanan dengan arah jarum jam. Karena si laki-laki itu simbol Kristus. Dan perempuan harus mengelilingi searah jarum jam karena dia harus di sebelah kanan dari itu. Duduklah di sebelah kananku tadi. Makanya mengelilinginya harus berarah dengan bertentangan dengan jarum jam agar si pengantin tadi berada di sebelah kirinya dari sebelah kanannya. Muter ini. 7 berkat perkawinan dibaca, terakhir berkat piala anggur. Lalu resmi suami istri. Perhatikan sekarang. Apa yang saya ceritakan dalam kisah ini kan mirip dengan peristiwa Yesus. Pertama kali Yesus membuat mujizat di Kana. Mujizat mengubah air menjadi anggur. Sampai pada kitab Wahyu ada perkawinan anak domba dengan jemaatnya, simbol perkawinan lagi. Yesus ketika disalib mengucapkan sudah selesai, sudah lunas. Itu maharnya bagi kita pengantin perempuan. Alangkah baiknya kalau aku pergi menyediakan rumah bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Persis dengan ungkapan perkawinan tadi. Itu simbol dalam perkawinan Yahudi. Jadi bukan Yesus tidak maha tahu. Tetapi selama Yesus menjadi calon pengantin laki-laki, masih dalam tahap pertunangan dengan jemaatnya. Dia harus tunduk pada kuasa Bapaknya sampai saatku tiba. Makanya ungkapan saatku tiba itu membayangkan ini. Saat perkawinan anak domba dengan gerejanya.